Seperti apa alur proses hipnoterapi? Mari kita kupas. Jumpa kembali di playlist Kupas Hipnoterapi di YouTube channel Alguskan Nalendra. Sudah cukup lengkap agaknya dasar pemahaman tentang hipnosis dan hipnoterapi yang diunggah di berbagai video sebelumnya di playlist ini. Maka, menggunakan berbagai pemahaman yang sudah dibagikan di berbagai video sebelumnya, di video kali ini kita akan mulai mengupas seperti apa alur proses dari hipnoterapi. Bagi Anda yang belum familiar, playlist Kupas Hipnoterapi ini adalah playlist di mana saya menuangkan berbagai pemahaman dan pembelajaran tentang hipnoterapi yang diintisarikan dari pengalaman saya belajar dan berpraktek hipnoterapi di kantor praktek saya di Bandung. Playlist ini menjadi playlist khusus yang didedikasikan untuk memuat berbagai pembelajaran hipnoterapi secara teknis, mendetail, dan terstruktur. Sebelum kita masuk ke inti bahasan di episode kelima kali ini, mari kita sedikit meninjau atau kilas balik apa saja tema-tema yang sudah kita kupas sebelumnya di playlist Kupas Hipnoterapi ini. Episode ke-1 masih merupakan episode pembuka yang menjelaskan keberadaan dari playlist ini. Baru mulai di episode kedua, kita mengulas definisi hipnoterapi. Apa itu hipnoterapi? Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh dua organisasi kenamaan dunia di bidang psikologi dan psikiatri. Di episode ketiga, kita mulai membahas apa itu hipnosis. Hipnoterapi sendiri, sekali lagi, merupakan proses terapi yang melibatkan hipnosis. Sehingga kita perlu paham apa itu hipnosis. Itulah yang kita ulas di episode ketiga. Di episode ketiga ini juga kita mengulas bahwa sebagai sebuah kondisi, hipnosis menggambarkan sebuah perpindahan kesadaran dari pikiran sadar ke pikiran bawah sadar yang ditandai dengan berpindahnya gelombang otak dari gelombang otak beta ke alfa atau theta. Bahasan itulah yang mewarnai episode keempat sebelumnya, di mana kita mengulas tentang pikiran bawah sadar. Bagaimana pikiran bawah sadar ini memegang peranan penting dalam keseharian kita dalam berperilaku. Yes, di episode keempat kemarin juga kita membicarakan bagaimana pikiran bawah sadar adalah tempat atau level di mana berbagai program kehidupan yang kita gunakan untuk menjalani kehidupan ini tersimpan. Jika program kehidupan yang tersimpan di pikiran bawah sadar yang terbentuk dari rangkaian pengalaman masa lalu merupakan program yang mendukung kepentingan kita di masa kini, maka lancar jugalah proses pergerakan atau aktivitas kita di masa kini. Tapi jika ada program kehidupan yang bermasalah, yang tersimpan di pikiran bawah sadar, yang terkontaminasi oleh trauma, luka batin, ataupun juga keyakinan-keyakinan yang membatasi atau limiting belief, maka akan terhambat atau bermasalah juga cara kita menjalani kehidupan di masa kini. Disinilah hipnoterapi menjadi salah satu modalitas penanganan yang digunakan secara resmi untuk membenahi atau memperbaiki program kehidupan yang bermasalah yang tersimpan di pikiran bawah sadar. Ngomong-ngomong, kenapa dikatakan salah satu? Kenapa ada kata secara resmi? Hal ini karena sebetulnya secara tidak resmi ada banyak lagi ragam teknik terapi lain yang juga digunakan untuk menyasar pembenahan pada program kehidupan yang ada di pikiran bawah sadar. Hanya saja nantinya setiap pendekatan itu akan punya perspektif dan istilahnya masing-masing. Hipnoterapi sendiri merupakan teknik yang secara resmi menggunakan istilah pikiran bawah sadar dan juga menggunakan istilah program yang ada di pikiran bawah sadar. Kali ini dalam prakteknya, seperti apa proses dari hipnoterapi? Bagaimana hipnoterapi ini dilakukan? Sebelum kita nanti masuk ke penjelasan tentang prosesnya,
Mari kita sedikit ulas dulu kenapa hipnoterapi berperan penting di dalam pembenahan program kehidupan di pikiran bawah sadar ini. Di episode sebelumnya kita sudah mengulas bagaimana program kehidupan yang tersimpan di pikiran bawah sadar menjadi acuan bagi kita untuk merespon berbagai hal yang ada di sekitar kita. Baru saja kita bahas bagaimana ketika program kehidupan ini bermasalah, maka bermasalah juga cara kita menjalani kehidupan ini. Menggunakan perspektif ini, karena permasalahan yang dialami seseorang bersumber dari program kehidupan yang tersimpan di pikiran bawah sadar, maka pembenahannya pun dilakukan dengan membenahi program kehidupan yang ada di pikiran bawah sadar ini. Untuk bisa melakukannya, atau untuk bisa membenahi program kehidupan yang ada di pikiran bawah sadar ini, maka pertama-tama kita perlu mengakses dulu pikiran bawah sadar ini. Hal inilah yang tidak mudah dilakukan, apalagi oleh sembarang orang. Di sini jugalah hipnoterapi menjadi solusi. Sebagai proses terapi yang melibatkan hipnosis, kata terapi di dalam hipnoterapi mengacu kepada pembenahan program kehidupan yang ada di pikiran bawah sadar. Sementara kata hipnosis yang ada di dalam hipnoterapi melambangkan adanya proses di mana kita menciptakan perpindahan kesadaran dari pikiran sadar ke pikiran bawah sadar ini secara sengaja dengan teknik yang memang didesain khusus untuk itu. Kenapa ada kata secara sengaja? Karena dalam kenyataannya, kita sendiri dalam sehari-hari sebetulnya sering mengakses pikiran bawah sadar ini tanpa sengaja. Mari sedikit mengulas konsep dasar dari kesadaran dan gelombang otak secara sederhana. Ingat, secara sederhana saja dari perspektif hipnosis sederhana. Karena memang studi tentang kesadaran dan gelombang otak ini menjadi studi yang sangat kompleks adanya. Ia melibatkan berbagai hal, dari mulai psikologi, neuroscience, sampai ke berbagai cabang keilmuan lain yang akan membentuk pemahaman yang ada di dalamnya. Untuk saat ini, kita hanya akan membahasnya secara sederhana dari perspektif hipnosis dasar. Secara mendasar, kita mengenal keberadaan dari 4 gelombang otak, yaitu beta, alfa, theta, dan delta. Lagi-lagi secara mendasar, beta adalah gelombang otak yang diasosiasikan dengan kondisi pikiran sadar, di mana kita sedang berkonsentrasi dan bahkan berpikir secara analitis atau kritis. Gelombang alfa dan theta melambangkan kondisi ketika kita mulai berpindah level kesadaran ke pikiran bawah sadar. Istilah yang sering digunakan dalam dunia hipnosis untuk menyebut fenomena ini adalah trans. Berikutnya yaitu gelombang delta. Ini adalah gelombang di mana kita tidak dalam kondisi sadar sepenuhnya atau lebih identik dengan kondisi tidur. Tunggu dulu, kenapa tadi ada istilah delta melambangkan kondisi ketika kita tidak sadar sepenuhnya atau dalam kondisi tidur? Memangnya dalam kondisi hipnosis atau kondisi trans kita sadar sepenuhnya? Apakah kita tidak tidur? Jawabannya adalah ya, kita sadar sepenuhnya. Artinya, dalam kondisi hipnosis atau trans, kita tetap berada dalam keadaan yang sadar penuh. Hanya saja, level kesadaran kita sedang berpindah ke pikiran bawah sadar. Masih berhubungan dengan bahasan tadi? Kalau begitu, dalam kondisi hipnosis ini, apakah berarti kita tidur? Jawabannya adalah tidak. Kondisi hipnosis berbeda dengan tidur. Kondisi tidur dalam perspektif hipnosis dasar dikatakan terjadi di gelombang otak delta, sementara kondisi hipnosis terjadi di gelombang otak alfa dan theta. Sekarang kita kembali menjawab bahasan tadi, yaitu bagaimana dalam keseharian yang kita jalani, kita sering mengalami fenomena perpindahan kesadaran atau kondisi hipnosis atau trans secara tidak disengaja. Jawabannya ada pada kondisi delta yang tadi kita bicarakan. Pemahaman sederhana yang menjelaskan hal ini kita bagi menjadi
3 poin penting. Poin pertama, yang sudah kita ulas tadi, bahwa delta melambangkan kondisi ketika kita tertidur. Poin kedua, sebagai manusia, normalnya kita akan tidur di malam hari. Poin ketiga, dan yang terpenting, ternyata untuk bisa tidur atau memasuki gelombang otak delta, kita akan melalui proses bertahap. Dari gelombang otak beta, di mana kita sedang berada di kondisi pikiran sadar, kita akan mengalami penurunan gelombang otak bertahap. Seiring dengan kita mulai mengantuk, kita akan mulai turun ke gelombang otak alfa dan theta, dan barulah kita memasuki gelombang otak delta, di mana kita tertidur. Begitu juga ketika kita terbangun dari tidur. Dari gelombang otak delta, di mana kita tadinya tertidur, kita akan naik secara bertahap sampai kemudian kembali ke gelombang otak beta, di mana kita sadar dan siaga. Proses naik dari gelombang otak delta menuju beta ini pun terjadi secara bertahap. Dari delta, kita akan naik dulu ke theta, naik lagi ke alfa, baru kemudian kita berada di gelombang otak beta. Perhatikan, ketika akan tidur, dari gelombang otak beta menuju delta, kita akan melalui dulu gelombang otak alfa dan theta. Begitu juga ketika kita terbangun dari tidur. Dari gelombang otak delta menuju ke beta, kita akan melalui dulu gelombang otak theta dan alfa. Karena tadi sudah kita bahas bahwa kondisi hipnosis adalah kondisi perpindahan kesadaran dari pikiran sadar ke pikiran bawah sadar yang ditandai dengan terjadinya perpindahan gelombang otak menuju alfa dan theta, maka bisa kita simpulkan bahwa dalam keseharian kita selalu pernah memasuki kondisi hipnosis. Seminim-minimnya adalah ketika kita akan tidur dan ketika kita bangun dari tidur. Tapi sekali lagi, hal itu terjadi dengan tanpa disengaja, tanpa disadari. Disinilah hipnosis sebagai sebuah keilmuan menjadi sebuah cara untuk kita atau para praktisi hipnoterapi memandu para kliennya untuk memasuki kondisi hipnosis ini secara sadar, secara sengaja. Artinya, prosesnya memang ditujukan untuk menciptakan kondisi hipnosis secara sengaja. Nah, karena pemahaman yang kita miliki sejauh ini sudah lengkap, mari kita mulai saja membahas seperti apa alur proses hipnoterapi. Untuk bahasan kali ini, karena kita masih berada di topik yang sangat mendasar sekali, maka alur proses hipnoterapi di video kali ini saya jelaskan hanya terbagi menjadi 3 tahapan. Tahapan pertama adalah tahapan menciptakan kondisi hipnosis. Di tahapan pertama ini, seorang praktisi hipnoterapi atau disebut dengan hipnoterapis akan memandu kliennya melalui serangkaian tahapan yang pada umumnya melibatkan proses relaksasi untuk memandu kliennya memasuki kondisi gelombang otak alfa dan theta. Kenapa melalui rangkaian proses relaksasi? Karena lagi-lagi kondisi hipnosis adalah kondisi yang terjadi ketika kita akan bersiap tidur. Dari gelombang beta menuju delta, kita akan melalui dulu gelombang otak alfa dan theta. Hal yang sama yang kita lakukan di dalam proses menciptakan kondisi hipnosis ini. Ngomong-ngomong, tahapan menciptakan kondisi hipnosis atau memandu seseorang ke dalam kondisi hipnosis dalam dunia hipnoterapi disebut dengan nama induksi atau induksi hipnotik yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai hypnotic induction. Dalam proses induksi ini, seorang praktisi hipnoterapi atau hipnoterapis akan memandu kliennya untuk melalui serangkaian proses yang pada umumnya melibatkan relaksasi untuk kemudian memasuki gelombang otak alfa dan theta. Kenapa tahapan induksi ini pada umumnya melibatkan relaksasi? Karena seperti sebelumnya kita bahas tadi, kondisi delta identik dengan kondisi tidur.
Sementara kondisi alfa dan theta melambangkan kondisi ketika kita memasuki kondisi menuju tidur atau hampir tidur, tetapi tidak tidur. Pada umumnya, untuk bisa kemudian memasuki kondisi tidur, bukankah kita perlu melalui dulu tahapan mengantuk yang diiringi juga dengan sensasi lemas dan rileks, baru kemudian kita tertidur? Hal inilah yang melandasi teknik induksi yang melibatkan relaksasi di dalam hipnoterapi. Dalam proses induksi yang melibatkan relaksasi, seorang hipnoterapis memandu kliennya untuk memasuki kondisi hampir tidur, yaitu dengan relaksasi yang melibatkan munculnya rasa kantuk. Bedanya adalah ketika relaksasi ini tercipta, rasa kantuk ini mulai terakses, ada panduan atau sugesti lebih lanjut yang menjaga, sehingga klien tidak kemudian bablas masuk ke kondisi delta yang menjadikan ia tertidur. Dengan panduan atau sugesti inilah, seseorang tetap berada di kondisi gelombang otak alfa dan theta, dan bahkan dengan panduan lebih lanjut, gelombang otak theta ini diperdalam lagi, sehingga memasuki kondisi trans yang lebih dalam lagi. Trans yang lebih dalam. Apalagi maksudnya ini? Tenang, bahasan yang satu ini nanti akan kita kupas di video tersendiri pada waktunya nanti. Untuk saat ini, kita kembali melanjutkan dulu ke tahapan kedua dari 3 tahapan yang ada di alur proses hipnoterapi dasar. Tahapan kedua adalah tahapan penanganan, yaitu tahapan di mana hipnoterapis mulai mengaplikasikan ragam teknik terapi untuk menciptakan perubahan pada program yang ada di pikiran bawah sadar. Kenapa dikatakan ragam teknik? Karena memang teknik terapi dalam hipnoterapi sendiri ada banyak jenisnya. Ada teknik terapi yang melibatkan yang disebut sugesti langsung atau direct suggestion. Ada juga teknik terapi lain yang melibatkan sugesti tidak langsung atau indirect suggestion. Ada juga proses terapi yang melibatkan satu teknik yang disebut hypnoanalysis, yang secara sederhana melibatkan pengumpulan informasi dalam kondisi hipnosis untuk menelusuri akar yang membentuk keberadaan sebuah masalah di masa kini. Nantinya ada lagi teknik yang melibatkan komunikasi dengan bagian-bagian kepribadian dalam diri seseorang atau biasa disebut parts. Ada juga proses yang melibatkan imajinasi atau imagery. Ada juga yang melibatkan perubahan pada struktur di pikiran bawah sadar yang disebut submodality, yang biasa diadaptasi dari sebuah keilmuan yang disebut Neuro-Linguistic Programming atau NLP. Dan masih banyak lagi ragam teknik lainnya. Disinilah, di tahapan kedua ini, seorang hipnoterapis akan mengaplikasikan teknik yang diperlukan sesuai dengan kasus klien, kebutuhan klien, dan juga sesuai dengan spesialisasi kemampuan dari hipnoterapis yang bersangkutan untuk mulai membenahi permasalahan yang ada di pikiran bawah sadar dan membenahi program yang ada di dalamnya. Ketika tahapan ini sudah selesai, barulah kita masuk ke tahapan ketiga, yaitu tahapan keluar dari kondisi hipnosis. Tahapan ketiga ini ada yang menyebutnya dengan nama awakening, ada yang menyebutnya dengan nama termination. Apapun itu, esensinya sama. Ia adalah proses menyudahi kondisi hipnosis, mengajak seseorang untuk kembali dari kondisi gelombang otak alfa atau theta ini kembali ke kondisi gelombang otak beta. Ketika seseorang sudah kembali ke gelombang otak beta, atau dengan kata lain proses terapi disudahi, maka ia kembali ke gelombang otak beta, kembali pada kesadaran biasanya dalam kondisi program di pikiran bawah sadarnya sudah terbenahi. Jika pembenahan pada pikiran bawah sadar ini terjadi dengan baik dan benar, maka idealnya masalah yang semula dikeluhkan reda atau hilang. Nah,
Itulah dia gambaran dari alur proses hipnoterapi dasar. Sebenarnya, jika kita cermati lagi pembahasan tadi, sudah ada banyak ragam pertanyaan lanjutan lain yang muncul. Tapi semua itu akan kita kupas pada waktunya di video-video lain yang memang diperuntukkan untuk itu. Tadi misalnya ketika kita mengulas fenomena, kondisi hipnosis ini adalah kondisi di mana kita sebetulnya sadar sepenuhnya dan tidak tidur. Pemahaman ini akan kita ulas nanti di episode yang mengupas miskonsepsi tentang hipnoterapi. Kita juga tadi sempat menyinggung keberadaan dari kedalaman kondisi dari pikiran bawah sadar atau yang disebut dengan trans. Ada kata-kata tadi kedalaman yang sesuai. Apa maksudnya ini? Pemahaman ini akan kita bahas di episode khusus nanti yang membahas tentang fenomena trans dan level-level kedalamannya. Termasuk juga tadi kita membahas tentang ragam teknik dalam hipnoterapi, di mana pemahaman ini akan kita ulas nanti di episode yang membahas tentang teknik-teknik terapi dalam hipnosis. Di titik itu, kita juga akan mulai mengelaborasi proses hipnoterapi ini dari yang semula hanya menggambarkan alur hipnoterapi dasar tadi menjadi alur yang lebih kompleks, yang lebih lengkap sesuai dengan teknik terapi yang digunakan. Untuk itu, jika Anda termasuk mereka yang menyukai topik-topik pembelajaran seputar hipnosis dan hipnoterapi, pastikan Anda terus update dengan perkembangan dari playlist Kupas Hipnoterapi di YouTube channel Algus Kanalendra ini. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya yang pastinya akan menyajikan bahasan yang semakin seru.